Pemirsa Intens Investigasi, geger jagat dunia sosial dan masyarakat, kini kembali dihebohkan dengan video yang memperlihatkan seorang pria bernama Agus Salim, yang merupakan korban penyiraman air keras dilakukan rekan kerjanya, sedang melantunkan ayat-ayat pendek yang ada dalam Al-Quran. Ya, di tengah kondisinya yang masih mengalami kebutaan akibat insiden yang dialaminya dan tidak terkecuali sindiran hingga ujaran kebencian yang masih sering saja menghampirinya, Agus agaknya percaya masih di tengah kegelapan yang kini menyelimuti hidupnya, kekuatan di balik setiap ayat dan doa yang ia lafalkan dalam kesehariannya dapat membuatnya tenang dan tetap tegar mencari cahaya di tengah kegelapannya yang tak kunjung pergi. Lantas seperti apa Agus dan kuasa hukumnya Farhad Abbas berbicara perihal kondisinya saat ini? Seperti apa pula jawaban Denny Sumargo yang kabarnya berkomentar soal video yang memperlihatkan Agus diduga telah bisa melihat dan berjalan? Dan benarkah pula di tengah rasa sakit, haru, dan kegelapannya yang tak kunjung pergi menjauh dari dirinya, Agus beruntung memiliki sosok-sosok yang selalu menemaninya dan memberikannya semangat untuk hidup, salah satunya adalah sang kuasa hukum Farhad Abbas. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya atau di tengah polemik yang belum juga reda, seolah menantang Agus Salim untuk terus kuat melanjutkan perjuangannya. Agus Salim masih dalam soal donasi yang seharusnya bisa membantu kesembuhannya. Di balik sorotan ini, kisruh lain yang menggema dan tersebar luas adalah sebuah video yang membuat hati siapapun tersentuh. Yaitu video yang memperlihatkan Agus Salim tengah kusyuk membacakan dua surat pendek, yaitu surah Al-Lahab dan surah Al-Kafirun yang dilantunkan Agus dalam keadaan lemah sambil dalam posisinya yang terbaring di tempat tidur. Tampak pula memperlihatkan ketulusan Agus yang seolah mencoba mencari ketenangan di tengah badai yang masih terus menghantam hidupnya. Matanya terpejam dan suaranya lirih namun penuh keteguhan, menenangkan hati siapapun yang mendengarnya, seolah mengisyaratkan bahwa ia berserah diri sepenuhnya kepada Sang Pencipta. Meski tubuhnya tidak sekuat dulu, semangatnya untuk terus bertahan hidup jelas masih begitu terlihat. Agus agaknya juga tahu betul bahwa hanya dengan keyakinan dan kesabaran yang dimilikinya, ia bisa melalui ujian ini. Dan di tengah segala kesulitan, ia memilih untuk tidak tenggelam dalam amarah atau kekecewaan. Agus jadi rajin mengaji katanya Bang, mungkin itu salah satu buat dia ketabahan atau gimana Bang? Saya sarankan. Oh, sarankan dari Bang. Saya bilang kamu tidak usah syuting atau bikin konten, cukup konten lagi sholat, ngaji itu aja. Makin dekat sama Allah, makin besar kasih sayang Allah sama kalian. Ya, oke, makasih. Oke. Agus niat mau bangun masjid di kampungnya nanti, ya Gus? Kapan tuh Bang? Ya, nanti kalau ada uang lebih dia bangun masjid bisa. Ya, kabul ya, Gus ya. Kenapa Gus pengen bangun masjid, Gus? Karena ingin berbagi juga rezeki. Jangan sangkanya orang kaya bangun masjid, orang susah pun bisa bangun masjid, ya Gus?
Agus ini karena dia sedih gara-gara udah divonis tidak bisa melihat lagi, tapi dia aja pura-pura buta. Ya itu aja. Akhirnya dia mau pulang kampung cepat. Orang buta siapa bilang merayap, namanya orang buta bisa berjalan. Ya, itu teknik, itu kebiasaan. Bahkan kalau orang buta itu ada suami istri buta dua-dua, bisa masak, bisa menggoreng kok. Yang penting dia sudah terbiasa. Agus ini kan baru buta baru 2 bulan. Ya. Masih secara fisik dia sehat. Masih menghujat Agus masih ingat wajah istri Agus? Nah, ingat. Terus kalau dia ingat, kalian bilang dia nggak buta. Kan namanya daya ingat, kebiasaan. Agus dalam kondisi psikisnya yang diceritakan sering masih rapuh juga terkadang membuat emosinya kerap naik turun. Tak jarang kondisi ini mengundang kesedihan yang mendalam bagi orang-orang di sekitarnya. Agus kabarnya di satu momen bisa menangis histeris, terseduh-seduh meluapkan semua kesedihan. Namun di waktu lain ia bisa tertawa dan menemukan setitik kebahagiaan di tengah beban berat yang ia rasakan. Di balik ketidakteraturan emosinya ini, rupanya ada sosok Farhad Abbas yang setia memberikan dukungan dan layaknya sahabat yang selalu ada di saat-saat sulit bagi Agus. Juga diceritakan langsung oleh Farhad, sebagai kuasa hukum tugasnya bukan hanya memberikan perlindungan secara legal bagi kliennya, tetapi juga menjadi penghibur dan penopang bagi Agus secara emosional. Pasalnya, Farhad seringkali menemani Agus berobat ke rumah sakit, membantu Agus menghadapi ketakutan-ketakutan yang mungkin selama ini ia pendam sendiri. Setiap kali Farhad hadir, ada kedamaian tersendiri bagi Agus, seakan kehadiran sahabat di tengah pergolakan batinnya. Di ruangan itu tidak ada kursi di pinggir kecil, cuma 1 kursi dengan 2 kursi yang diangkat-angkat itu. Jadi Agus mau salto-salto bebas itu nggak ada masalah. Kecuali itu ada kaca, ada kompor ya mungkin ya. Betul gak Gus? Betul. Agus saja, saya ngomongnya dia ketawa gitu. Apalagi kalian menertawakan Agus. Agus dengar ceritanya hanya berdiri. Biasa itu, ya. Nanti kalian kalau misalnya lihat Agus punya gigi putih, kalian bilang kok bisa sikat gigi gitu. Orang buta. 1 mata aja. 1 mata udah nggak bisa diapa-apain. Gitu. Yang kiri nggak bisa diapa-apain. Jadi berhentilah menghujat dan menghina Agus, jangan memperolok-olokkan Agus. Karena kita aja manusia normal aja mata kita tutupnya panas gitu. Gimana Agus tertutup selamanya? Jangan ditutup, kita buka aja mata kita panas juga rasanya. Makanya refleks mata itu ada gitu. Kalau panas, kena angin, goyang gitu. Ini Agus nggak bisa. Jadi saya minta stop. Ya. Dan saya minta tolong Denny Sumargono dan Novi maupun yayasan, mulai sekarang kalian kampanyekan Agus agar tidak dihujat. Agus dalam musibah, jadi kampanyekan Agus. Saya belum melihat kalian punya empati dan meminta orang supaya menghentikan Agus. Kalian hanya merasa bisa mendapatkan uang yang sebegitu banyak hanya gara-gara kalian. Padahal kalau Farhad Abbas, pembela kaum lemah, menilai orang menyumbang itu gara-gara ada yang buta. Karena kasihan melihat Agus, sudahlah. Ini derita yang dia rasakan sangat panjang, seumur hidupnya akan dia rasakan begini. Ya. Hari-hari saya tertawa, bikin dia ketawa Gus, hanya untuk menghibur Agus saja gitu. Kadang-kadang ledekan-ledekan saya itu Agus tertawa terus. Hari ini Agus tertawa dari ketemu saya sampai ketemu dokter baru Agus menangis tadi. Sementara itu, jika melihat kembali ke belakang, perkara ini memang penuh dengan polemik yang menambah beban berat dalam hidup Agus. Konflik dimulai dari dugaan penggunaan uang donasi untuk hal-hal di luar kebutuhan kesehatan, termasuk untuk membayar rumah. Agus yang semula mendapat simpati mendadak menjadi objek pergunjingan, dan namanya kerap kali diiringi komentar sinis dan kritik keras dari berbagai pihak. Tak hanya itu, Agus yang juga sempat muncul di beberapa podcast berusaha membuka diri dengan mengutarakan kesedihan dan kesulitan hidupnya. Ungkapan sederhana "Agus sedih"
menjadi frasa yang kerap ia ucapkan dan seolah mewakili perasaan terdalamnya yang hancur oleh segala cemoohan dan prasangka yang ia terima. Kalimat ini pun juga seolah menjadi refleksi dari beban yang ia bawa. Namun siapa sangka, di tengah badai ini, seiring dukungan dari Farhad Abbas yang setia mendampingi, kondisi psikis Agus perlahan membaik. Agus bahkan kini sudah bisa tersenyum dan sesekali tertawa, sesuatu yang dulu terasa jauh dari dirinya. Kini kalimat Agus sedih berubah menjadi Agus nggak sedih lagi. Ucapnya sambil tertawa, seakan mengisyaratkan bahwa ia perlahan menemukan kembali kebahagiaannya, meski harus melalui jalan yang panjang dan berliku. Ya masih biasa-biasa aja sih, belum ada perubahannya, kan belum operasi soalnya. Kalau untuk potensi sih katanya sih udah kemarin tuh nggak ada sih katanya gitu, karena saraf-sarafnya banyak yang lemah, jadi udah nggak bisa katanya begitu sih dari dokternya. Kalau untuk yang sebelah kiri udah tertutup banget, udah nggak bisa lihat sama sekali. Tapi kalau yang sebelah kanan masih bisa lihat cahaya. Kemarin tuh masih bisa lihat kayak warna, tapi sekarang udah nggak kayak buram gitu lagi sih, kayak biasa lagi aja gitu. Kalau inilah kita mau periksa sekarang. Kalau kemarin itu yang kiri 2%, yang kanan 10%, ya kan? Gak tahu tiba-tiba gara-gara disakiti terus sama orang nangis, tiba-tiba air matanya bisa mujarab menjadi iya kan? Bisa lihat dolar langsung katanya. Kemarin kurang sembuh gara-gara bukan dolar, rupiah gitu. Kalian harus jangan marah lagi ya. Kemarin Agus tertekan batin, ya. Agus ini ada TBC kan? Iya benar. TBC dia, tekanan batin karena cinta. Itu benar TB. Jadi sekarang Agus ketawa terus. Kalian jangan jangan marah-marah lagi. Kalian setuju Agus ketawa? Karena Agus nggak sedih gitu. Agus bilang Agus nggak sedih. Agus nggak sedih banget lagi gitu kan. Ya kalian harus bersyukur ya. Karena Agus sekarang pemirsa udah pegang duit ya. Iya, nanti dibilang bahagia megang duit. Bahagia pegang duit. Ya, ungkapan Agus gak sedih lagi sepertinya juga tepat. Pasalnya Agus seperti diceritakan Farhad, segera akan menjalani operasi yang ternyata tidak hanya dilakukan untuk memperbaiki kondisi matanya, tetapi juga kondisi kelopak matanya yang terpengaruh akibat kejadian naas yang dialaminya. Rencananya, Agus juga dalam waktu dekat akan melakukan operasi untuk merekonstruksi kelopak matanya. Lantas, inilah cerita Farhad terkait kondisi Agus pasca melakukan konsultasi beberapa waktu kemarin. Teman-teman, hari ini kita sudah dapat jadwal untuk operasi semua, tergantung kesiapan Agus. Jadi, sudah bertemu dengan dokter dan hasil dari pemeriksaan terakhir tidak berbeda jauh, hampir sama. Yang dibutuhkan itu adalah keikhlasan, ketabahan, ketegaran hati Agus untuk menerima segala yang terjadi hari ini. Agus tetap semangat, tetap berjuang. Tinggal besok pemeriksaan lab, kemudian kalau misalnya dokter internis karena ada bagian paru, menyatakan saya operasi, Agus langsung operasi. Agus harus operasi ya. Jadi cuci semua sehingga cairan kimia yang ada di dalam matanya itu bisa dibersihkan, yang menggerogoti matanya itu. Saya sudah konsultasi langsung, bahkan kami rekam bentuk mata dan apapun estimasi atau prediksi ke depan tentang matanya Agus. Jadi besok dilanjutkan dengan pemeriksaan operasi rekonstruksi kelopak. Dilihat, ini kan bukan hanya kornea mata, tapi dudukan matanya itu, otot matanya itu yang hancur gitu. Jadi kalau untuk menggunakan mata palsu juga agak berat. Sedangkan mata kirinya Agus ini udah tertutup rapat gitu. Tapi masih diberi anugerah, kemudahan Agus masih bisa mengeluarkan air mata. Pertanyaan saya, kalau matanya Agus dijahit semua itu pun masih ada kekurangan, bahwa di sini udah keras, udah bagaimana mau ngambil daging dari mananya gitu. Jadi ada beberapa kemungkinan rekonstruksi kembali letak mata, posisi matanya itu dirubah. Nah, kalau mungkin bisa dipasang mata palsu, bisa juga agar nggak kelihatan buta banget gitu. Tapi yang jelas Agus masih bisa lihat cahaya lah gitu.
Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best! Di tengah kesedihan Agus, baru-baru ini juga beredar video memperlihatkan Agus yang tampak mampu berjalan tanpa dituntun. Tinggal di rumah yang selama ini ditempatinya bersama Wawa saudaranya, video ini langsung menimbulkan keheranan termasuk dari Denny Sumargo yang menanggapinya dengan sebuah komentar, "Loh," seakan turut merasa terkejut. Dan ditanya seputar komentarnya tersebut, Densu berkilah bahwa sebenarnya ada rasa senang darinya pasca melihat video tersebut. Ia pun menilai jika kabar itu benar adanya, ia berharap bahwa kemajuan kecil ini menjadi tanda baik dalam kondisi Agus yang sudah lama dirundung kesulitan. Saya nggak tahu itu video valid atau enggak, tapi dari apa yang saya lihat, saya bersyukur karena kan maksudnya gini, kita kan seneng lah ketika Mas Agus ini akhirnya bisa pulih penglihatannya, siapa sih yang nggak senang? Gitu kan, masyarakat itu kan sebenarnya menghujat karena adanya hal-hal yang bersifat miskomunikasi, kemudian hal-hal yang bersifat jadinya konflik yang ditimbulkan karena ada yang ditutupi dan lain-lain. Tapi saya pikir semua masyarakat di Indonesia pasti senang ketika Agus bisa melihat lah, nggak mungkin nggak. Dalam sebuah video yang lain, Farhad Abbas, kuasa hukum Agus pun tampak serius meminta Denny Sumargo dan Novi untuk tidak membuli Agus. Menyampaikan kalimat ini karena menyadari betul bahwa kliennya sudah cukup mengalami tekanan dari berbagai pihak. Namun, aksi tak biasa justru datang dari Densu, yang Densu menanggapi permintaan ini dengan sikap yang tenang dan santai. Menurutnya, ia tidak pernah sekalipun memiliki niatan untuk membuli, dan menekankan bahwa komentar-komentarnya bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan Agus. Densu juga menambahkan bahwa dirinya tidak merasa berada dalam situasi seperti kampanye yang membutuhkan klarifikasi berlebihan. Bagi Densu, fokus utamanya bukanlah untuk menyerang atau memojokkan siapapun, melainkan hanya untuk berbagi pandangannya secara jujur. Saya di bagian mana saya membuli Pak Agus ya? Iya. Dan ini bukan sedang dalam masa kampanye, jadi kita tidak perlu kampanye-kampanye. Sementara itu, setelah sebelumnya perwakilan Aliansi Bugis Makassar melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya, pertemuan keduanya akhirnya berujung laporan tersebut dicabut. Dan seperti apakah penjelasan resmi dari perwakilan Aliansi Bugis Makassar mengungkapkan alasan pencabutan laporannya? Selamat untuk Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Melaporkan Denny Sumargo ke Polda Metro Jaya, memang agaknya pertemuan di antara mereka berujung baik. Terbukti dari akhirnya laporan tersebut akan dicabut. Dalam penjelasan resminya, perwakilan Aliansi Bugis Makassar mengungkapkan bahwa alasannya melakukan pencabutan karena Denny telah memenuhi permintaan mereka untuk meminta maaf secara terbuka. Menurutnya, dengan berbesar hati meminta maaf dianggap sebagai bentuk tanggung jawab dan itikat baik, sehingga aliansi merasa sudah sepatutnya memberikan kesempatan. Perwakilan Aliansi Bugis Makassar juga mempertegas bahwa keputusan untuk melaporkan maupun mencabut laporan ini adalah murni dari inisiatif mereka sendiri, tanpa ada intervensi dari pihak lain, termasuk Farhad Abbas, yang juga terlibat dalam polemik ini sebagai kuasa hukum Agus.
Saya tidak ada hubungan apa semua dengan Farhad. Pure sendiri. Itu saya baru ada komunikasi setelah dari Polres. Itu yang menyuruh untuk melaporkan ke Polres itu atas dasar kemauan siapa, Pak? Saya sendiri. Di mediasi diarahkan, bukan diarahkan bahwa dia menyuruh, ya enggak. Karena saya kan awam masalah hukum. Jadi dia bisa membantu, ya. Tapi niat saya bukan bahwa mau merembet ke persoalan dia, enggak. Saya cuma mempermasalahkan masalah suku dan ras saja. Dan dia sudah minta maaf, udah saya anggap sudah selesai. Dan arahan sesepuh KKS cabut laporan, ya sudah saya cabut. Ada dua yang menguatkan saya untuk mencabut. Permintaan maaf Denny dan arahan dari para tokoh-tokoh keluarga Makassar. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, pada Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.